karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Aku disembuhkan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Yesus Tuhanku, limpah anugerah-Mu mengampuniku, menyelamatkanku karena kasih-Mu. Yesus Tuhanku, limpah kemurahan-Mu melindungiku, memeliharaku dengan sempurna. Aku diberkati, aku dipulihkan oleh Yesus Tuhan Rajaku sekarang ini. Aku diberkati, aku disembuhkan, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, Yesus Rajaku. Sehebat apapun pergumulanku, kuasa-Mu tetap membelaku. Seberat apapun cobaanku, Yesus, Yesus penolongku. Bisa kita sorakkan dengan kuat, katakan haleluya. Lebih kuat lagi. Haleluya. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus. Haleluya.
Sebelum kita memulai ibadah, saya jemput jemaat dengan hormat. Kita sama-sama bangkit berdiri. Bisa salami satu dengan yang lain. Katakan terima kasih Tuhan Yesus buat salibmu, buat pengorbananmu, buat darahmu yang sudah menebus hidup kami. Terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu mahal darah Yesus untuk menebus hidup kita. Kita mau bersyukur, berterima kasih sebab Yesus baik. Haleluya, haleluya. Saya rindu kita berikan sekali lagi tepuk tangan aplaus yang paling panjang buat Yesus. Lebih dahsyat lagi, terus menyembah Tuhan, terus bertepuk tangan buat Yesus. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kita mau sembah Yesus. Naikkan ucapan syukurmu, naikkan ucapan terima kasih Yesus buat salibmu. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Kau baik Yesus, Kau sangat baik. Kami sembah Yesus. Ora labasi karalabayara labashe. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, terima kasih Engkau ada saat ini. Haleluya, haleluya, Yesus, kami sembah. Terima kasih Yesus buat salibmu Tuhan, buat pengorbananmu. Bersyukur Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kemenangan sudah terjadi Tuhan. Kami percaya hari ini kami sudah disembuhkan, kami sudah dimerdekakan, kami terima pemulihan, kami terima kesembuhan, kami terima berkat Tuhan, karena kami sudah menang bersama Yesus. Lebih lagi sembah Tuhan. Shikaralabayaralamashe, oh ralamashe, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Oh ralamashe, segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi Yesusku Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit, Tuhan yang telah mengalahkan maut. Dan kami percaya ada kuasa kebangkitan Tuhan di tempat ini. Kami percaya ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau hadir, Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah hati dihiburkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan, yang putus asa Engkau beri pengharapan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami, kuduskan kami. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan, hingga habisnya. Kami sepakat bersama umat-Mu, hanya ada satu nama, nama yang besar, nama yang ajaib, Amen. nama yang berkuasa, Amen. Yesus Kristus Tuhan. Kristus Tuhan. Bagimu segala pujian, Terima kasih, hormat, Bapa. kuasa,
dan kemuliaan Amin. dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang siap memuji dan menyembah Tuhan sama-sama katakan. Amin. Sama-sama katakan. Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Saya percaya tepuk tangannya bisa lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh semua tepuk tangan di atas kepala semuanya. Yang mau ikut Yesus selamanya, mari nyanyikan pujian ini. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh. Terlanjur ku dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Tangannya rela terlubang, supaya jiwa ini tidak binasa. Tak dapat tergantikan, Yesusku luar biasa. Semuanya, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Ku mau selalu Yesus, semuanya. Sekali lagi. Dia buat jalan yang baru, supaya aku tidak terjatuh lagi. Lanjut dipegangnya, hati ini tak akan kemana. Jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku, Yesusku luar biasa. Semuanya, ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, selalu bersamaku. Selalu ikut Yesus. Semuanya ya. Semuanya. Semuanya. Boleh gandeng tangannya. Nyatakan bersama-sama di tempat ini. Katakan, ayo ikut Yesus semuanya. Mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut. Ku mau selalu. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu. Ku mau selalu ikut. Di dalam suka, dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Amin, amin. Di dalam suka dan duka, sedih dan senang, di dalam suka dan duka, sedih dan senang, Kau selalu bersamaku. Mau selalu, selalu ikut. Satu suara. Selalu ikut Yesus selamanya. Haleluya. Saya percaya teputannya bisa lebih baik lagi bagi Tuhan Yesus. Yang terbaik bagi Tuhan kita. Belum semuanya dari depan ke belakang, semua tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Rayakan kebangkitan Tuhan di tempat ini. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.
Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkanmu. Akan lebih lagi, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi sama-sama angkat pujian ini, katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Lebih lagi katakan dari hatimu, telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Terima kasih Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terima kasih Yesus. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Biar jemaat Tuhan angkat pujian ini dari awal, katakan, telah kulihat bukti kasih. Kasih Yesus, Kau selamatkan hidup kami Yesus. Ya. Sekali lagi, bisa lebih baik dari ini, katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Ya. Dengan darah-Mu Kau selamatkan kami, menyenangkan-Mu Bapa.
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar kasih-Mu Bapa, Mari jemaat Tuhan angkat suaramu dulu. pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Lebih kuat jemaat Tuhan saja. Benar Tuhan Yesus, darah-Mu Yesus tercurah. Lebih lagi katakan, terlalu besar. Oh ralabashikara labayara labashara. Yes, amin. Dalam nama Yesus. Tercurah. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat buat Yesus kita yang hidup. Lebih dahsyat lagi katakan, terlalu besar Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Sekali lagi katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, Shikaralabayalalalabashe. Yes Lord, bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, buat pengorbanan-Mu, buat salib-Mu Yesus. Haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur. Terlalu besar, terlalu mahal darah-Mu Yesus. Shikaralamayaralamashiradalala. Oh, kasih-Mu besar Yesus, kasih-Mu menyelamatkan hidup kami. Oh, darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu memulihkan. Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Yesusku, Yesusku hebat. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu, Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Yesusku hebat. Bersyukur Tuhan. Syukurlah. Lebih lagi menyembah Tuhan. Dia ada saat ini Bapak Ibu. Berikan penyembahan-Mu yang terbaik. Belajar menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Shikaralah bayaralah masyaralah dalam masyaralah. Oh ralah Yesus Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Karya-Mu terbesar dalam hidup kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kau sudah selamatkan kami. Kemenangan sudah terjadi dalam hidup kami. Kemenangan atas hidup kami Bapak. Yang terima kemenangan Tuhan. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Yesus. Haleluya. Lebih lagi sembah Yesus. Haleluya. Lebih lagi senangkan hati Bapa. Kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Yesus Tuhan, terpujilah nama-Mu. Yesus Kristus Tuhan, Kau layak disembah. Haleluya. Oh Yesus, Yesus, sembah Yesus, agungkan Yesus. Oh ralamashe, ya ralamashe, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Oh Sikaralama ya ralalama, ya ralama sikaralala sharalama ya ralama. Yesus, 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 Yesus. Oh ralama sikaralama. Oh ralama sharalama sharalala. Oh ralama Yesus, Yesus Tuhan. Shikaralama ya ralama. Jesus, Jesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu
yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar. Cuma Tuhan. Dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia, bagimu segala pujian, segala pujian, hormat, kemuliaan. Katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Lebih lagi katakan tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat. Sekali lagi katakan dengan kuat, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang mulia. Bagimu Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan maka jiwaku, jiwaku memuja, menyembah Sang Raja.
sempurna kuasa-Mu. Agung, katakan lebih lagi Engkau Tuhan kutinggikan. Jemaat Tuhan saja, mari jemaat angkat suaramu. Bisa lambaikan tanganmu buat Yesus. Oh Yesus Kristus Tuhan. Lebih lagi jemaat Tuhan, Dia Raja mulia, berkorban bagiku. Lebih lagi, dan jiwaku memuja, menyembah Sang Raja. Dan sempurna kuasa. Sama-sama kita berseru dengan kuat. Lebih lagi katakan, tiada satu, Engkau Tuhan kutinggikan. Tuhan kutinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Ya Raja mulia, berkorban bagimu. Lebih lagi, memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna Yesus, kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Lebih lagi katakan, Engkau Tuhan kutinggikan. Biar jemaat Tuhan saja bisa dengan kuat dan menang. Amin. Berkorban bagiku, maka jiwaku menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesus Kristus Tuhan. Lebih meriah lagi buat Yesus Kristus Tuhan. Lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sampai juga kita pada merayakan kebangkitan Yesus di 2026 ini. Siapa yang sempat waktu hari Jumat 2 hari lalu ikut ibadah di Geraha, tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Lebih tinggi coba ya. Saya lihat banyak mana dengan yang tidak ikut. Yang nggak sempat ikut tolong angkat tangan tinggi-tinggi. Yang nggak sempat ikut. Oke. Banyak yang sempat ikut ya, puji Tuhan. Nah, pada waktu di Geraha saya menyampaikan tentang 5 pemahaman makna Paskah. Waktu Yesus mati di Golgota, dikuburkan. Lalu sekarang saya akan menyampaikan makna kebangkitan dari Yesus Kristus. Tidak sampai 5, cuma 3 saja. 30 menit ke depan, tolong timer saya supaya dinyalakan. Dari Paskah menuju living the resurrection. Dari Paskah menuju ke menghidupi kebangkitan. Oke. Jika salib berbicara tentang penebusan, maka kebangkitan itu berbicara tentang kehidupan baru. Banyak orang Kristen pemahamannya tentang kebangkitan itu kurang. Saya harapkan melalui khotbah ini di Gereja YS Tanjung Bunga bisa punya pemahaman yang lebih mendalam lagi. Baca di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga.
Dikatakan begini, 1 Petrus 1 ayat yang ketiga, kalau nggak ada yang baca, saya yang baca sendiri. Ada? Nggak ada. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus karena kemurahannya yang telah melimpah, telah melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Jadi, perhatikan ayat tersebut. Melalui kebangkitannya telah melahirkan kita kembali. Pemahaman yang keliru seringkali adalah ketika orang habis baptis lalu diberi salam, selamat ya kamu sudah lahir kembali. Air baptisan tidak bisa membuat orang lahir kembali. Yang benar, bagaimana saudara bisa lahir kembali? Yaitu melalui percaya Yesus yang mati di Golgota, dikuburkan, dan percaya dia bangkit dari kematian. Orang yang percaya ini ketika Yesus bangkit dari kematian, orang itu yang disebut lahir baru. Bersama dengan kebangkitan Yesus. Jadi ketika Yesus bangkit, itu adalah momen saudara diingatkan bahwa saudara itu lahir baru. Dan untuk mendeklarasi bahwa saudara itu lahir baru, maka saudara memberi diri untuk dibaptiskan. Mendeklarasi kepada dunia, ini loh aku milik Yesus, yang aku percaya Yesus mati, dikubur, dan Yesus bangkit. Dan siapapun geraha YHS Tanjung Punga yang percaya, maka engkau adalah ciptaan baru. Dideklarasi melalui kau dibaptis tenggelam. Kalau ada dari antara saudara yang belum baptis, baptis segera. Itu adalah ayat tersebut yang berbicara tadi. 3 kebenaran terpenting dalam kebangkitan. Yang pertama, kebangkitan itu berbicara tentang new life. Kebangkitan bukan sekedar Yesus hidup kembali, tetapi kita menerima kehidupan baru. Waktu kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak hanya mengampuni kita, tetapi kita menjadi in Christ. Kita di dalam Yesus. Katakan bersama saya, in Christ. 1, 2, 3. Semua saudara ini yang percaya Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit, itu saudara in Christ. Hidupmu itu in Christ. Di mana dalilnya? Di Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Bukan hanya kita percaya kepadanya, tapi kita tinggal di dalam dia. Begitu seseorang percaya, dia masuk ke dalam Kristus. Kristus ada di dalam dirinya. Kita di dalam Kristus, in Christ. Supaya lebih membumi, saya kasih ilustrasi ya. Kalau saudara naik pesawat, masuk ke dalam pesawat, saat pesawat itu take off, naik, kita juga ikut naik tanpa usaha. Ketika pesawat itu turun, kita juga ikut turun. Tanpa saudara goyang-goyang atau apa, enggak. Tapi saudara ikut turun. Saat pesawat mendarat, kita juga mendarat. Saat pesawat sampai ke Garbarata, tujuan, ya kita sampai di tujuan itu. Karena kita di dalam pesawat. Kita tidak berusaha terbang sendiri. Kita hanya ada dalam pesawat. Dan sekarang dari mimbar ini saya sampaikan good news kepada saudara. Bahwa engkau itu in Christ. Ketika Yesus mati, kita mati bersama dia. Kita dikuburkan bersama dia. Kita bangkit bersama dia. Karena apa? Kita in Christ. Di mana buktinya? Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi serupa dengan kematiannya, demikian pula kita akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Karena kita in Christ. Ketika kita
Yesus mati, kita mati. Yesus bangkit, kita bangkit. Ayat 4. Kita telah dikuburkan bersama Dia, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Saya rindu supaya semua saudara yang mendengar ini semakin paham. Oh gitu toh Kristen itu. Karena sering nggak paham. Karena nggak ada yang memberitakan. Jadi kita ini bukan cuma penonton kebangkitan. Kita ikut di dalamnya. Waktu Yesus mati, kita mati bersama Dia. Waktu Yesus dikubur, kita dikubur bersama Dia. Dan waktu Dia bangkit, kita bangkit bersama Dia. Itulah sebabnya yang keluar dari kubur itu bukan manusia lama kita, tapi ciptaan baru bersama dengan Yesus. Dan hari ini, Minggu Kebangkitan, hidupmu bukan manusia lama, tapi manusia baru, ciptaan baru. Katakan bersama saya ciptaan baru. 1, 2, 3. Coba toleh kanan kiri. Sudah? Sudah dilihat? Kalau iPhone paling baru berapa? Serinya apa? 17 Pro Max. Kalau saudara melihat katanya baru, modelnya kok masih lama gitu. Di mata temanmu sepertinya sama, di mata pasanganmu sepertinya sama. Tapi di spiritual realm, di alam roh, surga melihat kau ini ciptaan baru. Setan juga melihat kau ini ciptaan baru. Sebab itu YHS Tanjung Bunga, engkau tidak mempan guna-guna, engkau tidak mempan mantra. Karena yang di dalammu itu jauh lebih perkasa dari semua roh yang ada dalam dunia ini. Percaya, katakan amin. Toleh kanan kiri, kamu tidak mempan guna-guna. Haleluya. Kau tidak bisa kena opok-opok. Haleluya. Dalam nama Yesus, katakan amin. Dalam bahasa Inggris ada 2 kata yang mirip, cuma satu suku, satu huruf saja beda. Antara womb, W-O-M-B, dengan tomb, T-O-M-B. Womb apa? Kandungan. Tomb apa? Kuburan. Nah, saudara-saudara, womb dan tomb. Ini apa ini? Koneksitasnya apa nih? Korelasinya apa ini? Coba saudara simak sini ya, saudara. Kematian, death, itu adalah portal, pintu untuk menuju ke the next life melalui kematian. Kelahiran dari kandungan adalah pintu untuk masuk ke hidup sekarang ini. Betul tidak? Oke? Nah, ketika Yesus masuk ke kuburan, Yesus mengubah kuburan itu, tomb itu menjadi womb. Dan saat dia bangkit, lahirlah pribadi ciptaan baru. Dia yang mulia, yang perkasa. Dan engkau di dalam dia, ketika engkau bangkit, engkau dilahirkan baru. Jadi, yang harusnya kuburan itu adalah cara untuk mengakhiri hidup seseorang, tetapi karena ada Yesus, malah menjadi baru. Siapapun saudara, dalam usahamu, keluargamu, ada yang mereka-rekakan untuk end. Ada mereka-rekakan untuk habis. Jalani bersama Yesus Kristus. Harusnya end, malah menjadi sesuatu yang baru. Dalam nama Yesus. Yesus dibunuh, masuk di dalam kuburan. Tomb. Harusnya dia dibunuh supaya mati. Tetapi dia mengubah menjadi, menciptakan sesuatu yang baru.
Adakah orang yang berusaha membunuh usahamu? Membunuh kariermu? Asal ada Yesus yang bangkit, engkau bukan terbunuh, tetapi malah ada yang baru yang engkau dapatkan dari Kristus Yesus Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Resurrection is not a comeback. It is a new creation life. Jadi kebangkitan itu bukanlah sekedar kembali. Ini adalah kehidupan baru, ciptaan baru. Lazarus pernah mati, dia bangkit, itu comeback. Tapi Yesus mati, dia bangkit, bukan comeback. Ini sesuatu yang baru. Dan engkau di dalam dia, engkau juga jadi ciptaan baru. Keren sekali, saudara. Karya Yesus di Golgota dan kebangkitannya itu keren sekali. Engkau ciptaan baru. Yang pertama. Yang kedua, kebangkitan itu bermakna paid in full. Kebangkitan membuktikan bahwa tuntutan dosa, kutuk dosa yang harusnya mengejar saudara karena saudara berdosa, upah dosa mati, sudah diselesai. Bukan sedang diproses. Banyak orang hidup seolah-olah masih dikejar tuntutan dosa, akibat dosa. Banyak orang hidup seolah-olah pengampunan masih belum penuh. Tetapi ketika engkau merayakan kebangkitan, kebangkitan berkata semua sudah selesai. Di Roma 4 ayat 25. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kalau saudara punya HP boleh di capture ayat ini. Ayat ini itu ayat dipikirnya sederhana, tapi dalamnya itu mutiara. Serius loh saudara. Coba kamu saudara baca berulang-ulang, kan kelihatannya sederhana. Tapi saya mau kupas dalamnya. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Yesus di Golgota itu gara-gara pelanggaran dosa kesalahan kita. Untuk mengampuni pelanggaran kesalahan dan dosa kita. Lalu dia dikubur, oke? Selesai. Kemudian dia dibangkitkan untuk apa? Untuk menjadikanmu benar. Engkau orang benar. Jadi ketika seseorang percaya Yesus dan Yesus bangkit, itu adalah identitas baru kita. Kita orang benar. Ayatnya di mana? Ini. Saudara ini orang benar. Katakan bersama saya orang benar. 1, 2, 3. Orang benar bisa salah enggak? Orang benar bisa berdosa, orang benar bisa salah enggak? Yang berkata bisa A, yang berkata tidak bisa B. A atau B? A. Status saudara orang benar. Tapi identitas saudara orang benar bisa salah enggak? Bisa. Bisa melanggar enggak? Bisa. Tapi statusmu itu orang benar. Orang biasa bisa emosi, bisa. Anak raja bisa emosi, bisa. Tapi dia anak raja. Saudara orang benar, bisa salah. Tapi identitasmu orang benar. Kapan itu? Yaitu ketika engkau menemukan dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dikuburkan, dan kemudian waktu dia bangkit, itu membuktikan bahwa engkau sudah jadi orang benar oleh karena karyanya. Jadi perhatikan ini, salib dosa dibayar, kebangkitan kita dibenarkan. Kebangkitan adalah bukti bahwa Tuhan berkata pembayaran diterima. Kalau dosa belum selesai saudara, Yesus tidak akan bangkit. Tetapi karena dia bangkit, itu bukti bahwa tidak ada lagi yang tersisa. Dosamu, pelanggaranmu, kesalahanmu, tidak ada lagi yang tersisa yang belum dibayar. Buktinya apa? Yesus bangkit.
Kalau ada orang lain berkata, aku menebus dosamu, lalu dia mati? Sudah aku tebus dosamu, lalu dia mati? Dikuburkan. Kalau dia tidak bangkit, berarti surga tidak ngakui bahwa orang yang mati itu punya kuasa untuk menebus dosamu. Tapi Yesus beda. Dia mati menebus pelanggaranmu. Dan kemudian dia bangkit karena penebusan itu telah diterima. Dan dosamu semua sudah diselesaikan olehnya. Kita tepuk tangan meriah bagi Kristus Tuhan kita. Katakan amin. Tidak ada lagi hutang dosamu yang tersisa yang belum dibayar. Tidak ada lagi proses pelunasan. Tidak perlu lagi cicilan-cicilan hutang dosa itu. Banyak orang hidup seperti ini, saudara. Ya, aku diampuni, tapi masih harus bayar hutang dosaku sedikit lewat penderitaanku, lewat penyiksaan, lewat kutuk, lewat upayaku, lewat puasa, pokoknya aku harus menderita supaya aku ini dosaku itu hilang gitu. No, itu bukan Injil. Kalau ada seorang pengkhotbah yang berkata seperti ini, dia sedang bukan memberitakan Injil. Injil berkata lain. The resurrection is God's receipt that the payment for sin was accepted. Kebangkitan adalah tanda terima Yahweh bahwa pembayaran atas dosa yang dilakukan oleh Yesus telah diterima. Supaya saudara paham, supaya khotbah ini membumi, saya kasih gambaran ya. Bayangkan saudara belanja di supermarket. Semua barang ditaruh di kasir, dibayar di kasir. Lalu kasir kasih struk, lunas, sudah. Akan menjadi aneh kalau besok saudara datang lagi ke kasir, lalu bilang, saya mau bayar lagi yang kemarin. Kalau itu anakmu, kau bilang apa kepada anakmu itu? Kalau itu orang tuamu, mungkin usianya sudah lanjut, pikun. Kalau itu anakmu, mungkin oon. Atau kalau itu temanmu, mungkin botol. Sekarang ada banyak istilah-istilah ya di sosial media. Pak Jeffrey tahu botol? Hah? Oh iya, tahu juga Pak. Tahu? Pak tahu ya? Iya, baru ya. Bodoh dan tolol, disingkat botol. Botol, bodoh dan tolol. Tapi jangan sampai nanti pulang, saudara ngomong sama orang rumah, botol kamu. Tahu dari mana, Pastor Yus? Jangan ya, saudara. Nah, dia mau membayar lagi. Saya mau bayar lagi yang kemarin. Kasir akan bilang, Pak, ini sudah lunas. Begitu juga saudara. Salib Yesus bayar semua. Kebangkitan Tuhan kasih struk lunas. Sudah lunas. Sebab itu kebangkitan Yesus, minggu kebangkitan itu minggu sukacita, minggu yang dirayakan. Karena apa? Sebab dia hidup, ada hari esok untuk kita semuanya. Haleluya. Tidak perlu membayar lagi apa yang sudah dibayar Yesus. Saya kasih gambaran lagi. Begini. Misal, saudara hutang banyak. Jumlah banyak. Dan kau tidak mampu bayar. Tiba-tiba ada orang kaya, CEO yang menyamar, membayar semua hutangmu. Sekarang istilah CEO yang menyamar ini kok keren ya saudara-saudara.
Orang Indonesia memang suka drakor, suka drajin. Kalau ceritanya itu, ya sebetulnya ceritanya mirip-mirip itu. CEO yang menyamar, apakah dia orang tua yang kaya raya jadi kelihatan nggak punya, sehingga disia-siakan anaknya. Padahal dia cuma pura-pura saja, atau pasangannya. Nah ini, CEO yang menyamar itu tiba-tiba bayar semua hutangmu. Kita terima bukti paid in full, dibayar lunas. Tapi banyak orang Kristen hidup seperti ini, masih takut ditagih, masih merasa harus cicil, masih hidup dalam rasa bersalah. Terdengar sepeda motor di depan rumahnya, tidit. Langsung dia ketakutan, debt collector, debt collector. Langsung dia keringat dingin, langsung dia lari. Kalau dia jalan, happy sama teman-temannya, sama keluarganya. Begitu kelihatan logo bank, langsung dia menghindar. Saudara. Tidak mau lewat jalan itu. Padahal sudah dilunasi. Paid in full. Masalahnya bukan hutangnya belum lunas, tapi kita belum percaya bahwa itu sudah lunas. Dari mimbar ini saya katakan, hutang dosamu, kutuk dosamu sudah lunas dibayar. Percayalah. Buktinya adalah Yesus telah bangkit dari kematian itu. Katakan amin. Sudah dibayar. Itu waktu disalib. Pembayaran sudah diterima. Itu waktu dia bangkit. Dan ketika keluar dari kubur, sudah dibenarkan. Itu identitasmu. Paid in full. Dengar saudara, kalau masih ada satu dosa saja yang belum diselesaikan, Yesus tidak akan bangkit. Tetapi karena dia bangkit, itu berarti tidak ada satu pun yang tersisa. Tidak ada satu pun yang tersisa. Iblis seringkali kan menipu begini, melalui orang Kristen juga, melalui pelayan Tuhan juga. Enggak, dosamu belum diampuni. Yesus itu cuma mengampuni dosa masa lalu. Yang sekarang ini dia belum mengampuni. Sebetulnya saudara, Yesus itu mengampuni itu dosa masa kapan? Saya lahir tahun 1960. Berarti umur saya sekarang 66. Waktu berjalan cepat sekali ya. Tiba-tiba aku sudah umur 66. Tiba-tiba cucuku sudah 8. Nanti bulan Juli tambah 1. Anaknya Pastor Gary. Jadi 9 nih. Lalu Yesus, matinya Yesus, yaitu tahun 30 something Masehi. Dia mati di Golgota, dia bangkit, dia mengampuni dosa masa depan. Sebab apa? Ketika Yesus mati, saya belum lahir. Dalam perjalanan tahun 1000, tahun 1500, tahun 1900, tahun 1960, saya lahir di sini. Yesus mengampuni dosa masa lalu atau dosa masa depan? Masa depan. Sebab itu, kalau engkau didustai, dia hanya mengampuni dosa masa lalumu. Tidak, Yesus memberikan pengampunan dari tahun 30 something sampai sekarang, sampai dia datang lagi. Sebab itu, engkau tidak lagi hidup sebagai orang berhutang. Engkau tidak lagi hidup dalam cicilan dosa. Yesus sudah membayar semuanya. Engkau adalah orang benar. Katakan bersama saya, identitasku adalah orang benar. 1, 2, 3. Identitasku adalah
Orang benar dalam bahasa Inggris, orang kudus dalam bahasa Inggris itu adalah apa? Saints. Orang suci. Saudara itu saint. Di dalam Yesua, dalam Yesus, engkau itu orang kudus. Suamimu itu orang kudus. Betul, Pastor, orang kudus. Kalau tidur. Tapi begitu dia melek matanya, sudah dia bicaranya kasar, dia gini. Ya, waktu kudus itu, kelihatan kudus itu, tumpangi tangan dalam nama Yesus. Jadilah kudus seperti ini gitu. Jangan saudara tertipu dengan apa yang tampak. Percayalah dengan apa yang tertulis dengan firman. Kalau engkau percaya fakta lebih dari firman, ya itulah keadaanmu. Tetapi kalau saudara percaya firman lebih dari fakta, fakta ini akan dirubah menjadi seperti yang difirmankan. Dalam nama Yesus. Faktanya kau sakit, firmannya kau sembuh oleh bilur-bilurnya, percayalah firman lebih daripada fakta. Nanti firman yang kau percaya akan jadi kenyataan dalam nama Yesus. Terakhir sekarang, makna dari kebangkitan itu bukan hanya kau punya new life in Christ, bukan engkau yang new life ciptaan baru ini adalah sudah dibenarkan, paid in full. Oh, ciptaan baru ini orang benar. Dan ciptaan baru yang orang benar hidupnya oleh anugerah by grace. Kebangkitan memindahkan kita dari selamat karena usaha kepada selamat karena anugerah. Saudara, tanpa kebangkitan manusia itu akan tetap hidup dalam usaha mengejar keselamatan dengan cara hidup baik. Berusaha hidup benar. Berusaha untuk berubah. Berusaha untuk lakukan ini, lakukan itu, supaya diterima Tuhan dan masuk surga. Usahanya sendiri. Tetapi kebangkitan membawa kita masuk ke hidup oleh anugerah. Ayatnya di mana? Galatia 2 ayat 20 dan 21. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidak menolak anugerah Elohim. Yesus disalibkan, aku juga disalibkan. Yesus dikubur, aku dikubur. Tapi Yesus bangkit, aku pun hidup. Bukan lagi aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan ini adalah anugerah, kata ayat 21. Jadi ketika Yesus bangkit, saudara itu sadar gitu, iya, aku jadi ciptaan baru, aku orang benar, dan aku hidup oleh anugerah. Harus menyadari kebenaran ini, saudara. Perhatikan ini. Ketika dia bangkit, saya akan putarkan video pendek, 1 menit mungkin, atau 2 menit. Ketika Yesus bangkit, silahkan diperhatikan. Ini gambaran malaikat yang akan menggulingkan batu kubur. Itu adalah
prajurit Roma yang menjaga kubur Yesus supaya mayat Yesus tidak dicuri, dijaga oleh prajurit Roma. Tapi malaikat itu menggulingkan batu. Every tongue will sing your name. Every heart will cry the same. Holy, holy Yeshua, forever you reign. Holy, worthy, holy Yeshua. Ini Petrus, Yohanes yang lari menuju kubur. Glory, glory, glory Yeshua. Dan Petrus menemukan sudah tidak ada lagi mayatnya. Yeshua. Ini Maria Magdalena. Itu Yesus yang dikira tukang kebun. Padahal Yesus yang bangkit. Holy Yeshua, holy Yeshua, before Yeshua. Holy, holy Yeshua, forever. Holy Yeshua. Ini Maria Magdalena yang memberitahu orang-orang murid-murid bahwa Yesus telah bangkit. Tapi Thomas nggak percaya. Dan kemudian Yesus datang menunjukkan Glory Yeshua. tangan yang berlubang. Glory, glory, glory Yeshua. Itulah peristiwa seputar kebangkitan yang saya ingin sampaikan kepada saudara. Kebangkitan itu bukan reward bagi yang setia, tapi anugerah bagi yang nampaknya gagal. Siapa murid yang gak gagal? Semuanya gagal. Tetapi saudara perhatikan, siapa yang pertama kali menerima kabar kebangkitan? Ternyata bukan Petrus, ternyata bukan Yohanes, tapi Maria Magdalena. Kenapa Maria Magdalena? Kenapa bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan yang lain, tapi Maria Magdalena? Maria yang tinggalnya di Magdala, tempat yang sunyi, sepi, terpencil. Bahkan sempat dia kerasukan 7 roh jahat. Kenapa? Yesus memilih Maria Magdalena pertama kali menunjukkan dirinya bangkit. Lalu Maria Magdalena dilihat oleh Yesus. Yesus melihat, Yesus memanggil, Yesus mengutus Maria Magdalena untuk memberitakan kebangkitan itu. Kenapa Maria Magdalena? Dengar saudara. Kebangkitan pertama kali dinyatakan bukan kepada yang paling setia, bukan kepada yang paling pandai, tetapi kepada Maria Magdalena. Dan ini mengguncang sistem agama. Harusnya peristiwa sepenting itu yang jadi saksi mestinya tokoh yang senior, yang terkenal, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi zaman itu wanita itu tidak boleh memimpin. Kenapa Yesus memberitahu kepada Maria Magdalena terlebih dahulu? Ini memang membuat agama, sistem agama terguncang. Tapi dengar kebenaran ini, Tuhan tidak
memilih berdasarkan performa, tetapi berdasarkan anugerah. Jadi kebangkitan itu sebuah deklarasi dari surga. Aku tetap memilihmu berdasarkan anugerahku. Meskipun kau sering gagal, tapi aku karena anugerah memilihmu. Dengar saudara, YHS Tanjung Bunga. Kalau saudara bisa ada di sini, dan engkau bisa percaya Yesus, engkau bisa merayakan kebangkitan Yesus. Ini bukan karena engkau baik, karena engkau gak pernah salah, karena engkau pantas. Enggak, karena anugerah jatuh kepadamu. Sehingga tidak boleh ada yang menyombongkan diri. Oh, karena aku pinter nyanyi, karena aku suka korban, karena aku begini begitu. Tidak saudara, engkau ada karena dipilih oleh anugerahnya. Katakan amin. Katakan amin. Jadi kita ini hidup karena anugerah. Dipilih karena anugerah. Jumat ada suara, it is finished, penebusan. Minggu ada kebangkitan, he is risen. Senin dan seterusnya sampai sekarang, living the resurrection, hidup oleh anugerah. Itulah diriku, dirimu, kita semuanya untuk kemuliaan Yesus Tuhan kita. Ayo kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, puji Tuhan. Syukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Lakulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Mari saya jemput jemaat kita sama-sama lagi berdiri. Lebih lagi bersukacita buat Yesus. Haleluya. Katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Yesus Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia beri hidup. Kau yang percaya, Seluruh semesta sujud menyembah. Kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurkan perbuatanmu, Kau penyelamat. Yesus penyelamat hidup kita. Tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Yesus Raja kita, Dia bangkit dan hidup. Lebih meriah lagi katakan, Yesus Raja. Katakan
Yesus Raja. Buat tepuk tangan di atas kepala kita. Lebih lagi bersuka cita. Sama-sama serukan. Percaya seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang percaya Yesus, kau yang percaya seluruh semesta sujud. Lebih lagi bersuka cita buat Yesus. Kebangkitanmu Yesus, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, berkat teguran mulia, masyurlah perbuatanmu. Kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara. Berkata kau Tuhan Raja. Yesus, Yesus kau Raja. Yesus Kristus Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa buat ibadah pada siang hari ini. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup kami diubahkan, hidup kami menjadi ciptaan yang baru. Semua karena Engkau Tuhan Yesus. Berkati jemaat IHS Tanjung Bunga Tuhan. Mereka hidupnya penuh dengan kasih karunia, penuh dengan anugerah Tuhan yang melimpah Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu yang tidak pernah habis buat mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tak lupa berdoa buat Pastor Yusak, Bunda Hana, dan Pastor Billy, Pastor Gary juga Tuhan dalam setiap pelayanan mereka. Kiranya Tuhan selalu pakai, berikan pengurapan yang baru, berikan hikmat dan tuntunan-Mu Tuhan. Sehingga jemaat IHS yang berada dimanapun semakin maju dan berkembang bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, angkatlah wajah-Mu, tenggarakan tangan-Mu, terimalah berkat dari Bapa Yahweh, cinta dan kasih sayang dari putranya Yesus Kristus, persekutuan dan tuntunan Roh Kudus selalu menyertai hidup-Mu. Apa saja yang Kau buat pasti berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Tuhan berkati.